Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gula OSC. Pada kesempatan ini saya mau membahas satu kanon, yaitu kanon 1090 berkaitan dengan halangan nikah kejahatan atau krimen. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita membahas kanon ini, maka marilah kita baca dulu isinya. Kanon 1090 paragraf pertama yang bermaksud melangsungkan perkawinan dengan orang tertentu telah menyebabkan kematian pasangan orang itu atau pasangannya sendiri melangsungkan perkawinan itu secara tidak sah. Paragraf kedua, juga tidak salah perkawinan yang dicoba dilangsungkan antara mereka yang dengan kerjasama fisik atau moral telah menyebabkan kematian salah satu dari pasangan itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita memahami isi kanon ini? Jangan lewatkan. Tonton terus. Saudara-saudariku yang terkasih, berdasarkan kanon 1090, ada dua jenis kejahatan. Yang pertama, seseorang membunuh pasangannya sendiri supaya dia bisa menikah dengan orang lain. Atau dia membunuh pasangan orang lain supaya pasangan yang dia bunuh itu bisa dia nikahi. Jadi misalnya ada pasangan suami istri bernama Hereto dan istrinya Fitima. Lalu Hereto membunuh Fitima supaya dia bisa menikah dengan Koleta, ya, dengan orang lain. Nah, Hereto dan Koleta jika melangsungkan perkawinan tidak akan sah dan secara Katolik. Mengapa? Karena Hereto membunuh pasangannya sendiri supaya dia bisa menikah dengan Koleta. Nah, itu salah satu contoh. Atau sebaliknya, Koleta ya membunuh Fitima supaya dia bisa menikah dengan Hereto. Itu ya. Maka Koleta dan Hereto tidak bisa juga melangsungkan perkawinan secara sah di dalam gereja Katolik. Nah, ini contoh-contohnya saudara-saudariku yang terkasih. Sedangkan jenis kejahatan yang kedua adalah kedua calon pasangan bekerja sama membunuh pasangan mereka sendiri, gitu ya. Misalnya pasangan suami istri Hereto dan Fitima. Lalu ada pasangan suami istri Reptus dan Punima. Nah, rupanya Hereto jatuh cinta kepada Punima. Begitu juga Punima jatuh cinta kepada Hereto. Maka Hereto dan Punima ini ya bekerja sama untuk membunuh Fitima dan sekaligus juga membunuh Reptus. Nah, antara Hereto dengan Punima kalau melangsungkan perkawinan tidak akan sah menikah di dalam gereja Katolik. Tidak akan sah. Nah, ini dua jenis kejahatan yang menjadi halangan nikah yang dibahas di dalam kanon 1090. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat paparan ini sebenarnya gereja mengantisipasi agar seseorang jika melangsungkan perkawinan tidak merusak perkawinan yang sah. Atau juga harus memiliki intensi yang baik, ya, yang suci ketika melangsungkan perkawinan. Maka di dalam penyelidikan kanonik, biasanya para romo, para pastor akan memastikan bahwa halangan nikah krimen ini atau kejahatan ini tidak dilakukan oleh salah satu atau kedua calon pasangan suami dan istri. Jadi sebenarnya gereja Katolik luar biasa. Mengapa? Karena mengantisipasi tidak terjadinya kejahatan di dalam proses perkawinan yang akan dilangsungkan di dalam gereja Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat ini, serem ya. Kita berharap bahwa orang Katolik tidak akan melakukan hal yang demikian. Sangat jahat ya, serem sekali. Masa melakukan pembunuhan demi melangsungkan perkawinan. Padahal perkawinan itu sangat suci. Maka mesti juga dimulai dengan hati yang bersih, dengan tindakan yang baik, yang benar, bijaksana. Kita berharap orang Katolik tidak melakukannya. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda mendapatkan informasi seperti ini, maka Anda juga bisa menyampaikan kepada pastor paroki agar pastor paroki menyelidiki dengan seksama dan mengambil tindakan yang bijak dan juga tegas untuk melindungi perkawinan yang suci dan juga supaya umat beriman tidak melakukan
kejahatan seperti ini. Tuhan memberkati kita. Amin.